Pertama ada perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama larangan riba atau bunga, gara atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Bank syariah menjalankan kegiatan seperti pembiayaan, simpanan, dan investasi dengan akad-akad Islam seperti mudharabah, musyarakah, dan murabaah. Sejarah perbankan syariah di dunia awal mula 1940 sampai 1950-an. Gagasan Bank Islam mulai muncul di dunia Muslim untuk menyediakan sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Proyek eksperimen pertama Mesir pada tahun 1963. Bank Syariah pertama dalam bentuk tabungan sosial didirikan di Midgam, Mesir oleh Ahmad El Nagar. Bank ini tidak memungut biaya tapi bekerja dengan sistem bagi hasil. 1975 berdirinya Islamic Development Bank atau IDB sebagai lembaga keuangan internasional Islam. 1980-an banyak negara muslim mulai mendirikan bank syariah seperti Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, di Uni Emirat Arab Bank Islam Malaysia 1983, bank syariah di Sudan, Pakistan, Iran atau dan lain-lain. Sejarah berdirinya syariah Indonesia. 1990-an aktivitas perbankan masih sepenuhnya konvensional, namun beberapa tokoh dan organisasi Islam mulai mendorong sistem perbankan keuangan tanpa riba. Tahun 1991 didirikan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Inisiatif ini terlahir dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia, pemerintah dan pengusaha muslim. Tahun 1998, krisis moneter mendorong lahirnya UU Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan dasar hukum bagi operasional bank syariah secara legal. Tahun 2008, terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memperkuat posisi hukum dan pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Bank konvensional membuka unit usaha syariah atau UUS seperti BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Tahun 2021 terbentuknya Bank Islam Indonesia atau BSI hasil merger dari 3 bank syariah, BUMN, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Perbankan syariah semakin berkembang dengan layanan digital dan keuangan inklusif. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang produk bank sejarah. Produk bank sejarah yaitu adalah layanan atau instrumen keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan perdanaan, pembiayaan maupun jasa keuangan lainnya yang seluruhnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Misalnya, prinsip bank syariah yaitu ada 4. Yang pertama, larangan riba atau bunga. Yang kedua, bagi hasil atau profit dan loss sharing. Yang ketiga, ada kehalalan project transaksi. Yang terakhir, yang keempat, ada transparansi dan keadilan. Dan selanjutnya ada produk pendanaan dan pembiayaan. Yang produk pendanaan ada tabungan wadiah yaitu titipan tanpa bagi hasil dan bonus sukarela. Ada lagi tabungan mudharabah yaitu bagi hasil sesuai nisbah. Selanjutnya ada giro wadiah, rekening koran syariah. Selanjutnya ada deposito mudharabah, simpanan berjangka atau bagi hasilnya. Selanjutnya ada produk pembiayaan yaitu ada murabahah, jual beli dengan margin keuntungan, ijarah, sewa menyewa, musyarakah, kerja sama modal, mudharabah, modal usaha dan bagi hasil, salam dan istihna, jual beli pesanan atau proyek. Jasa layanan lainnya yaitu dawakolah yaitu perwakilan transaksi, kafalah penjaminan, hawalah penghalian utang, khodrah ada pinjaman kebajikan, ran ada gadai syariah. Contoh produk yang ada di Indonesia yang pertama ada BSI Kria, Hasanah Card, tabungan Isai Mudharabah. Yang kedua ada muamalat pembiayaan kendaraan dan tabungan IB. Yang ketiga ada BRI Syariah, pembiayaan mikro, tabungan faedah IB tantangan. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Rafi Pratipa akan melanjutkan materi yaitu akad pada bank syariah.
Akad dalam bank syariah adalah perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar hukum dalam transaksi keuangan sesuai prinsip syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga atau riba, akad-akad syariah harus bebas dari unsur riba, gahar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Jenis akad yang umum digunakan di bank syariah: 1. Akad tabaru atau non-komersial adalah jenis akad dalam Islam yang bersifat sosial atau non-komersial, di mana pihak yang berakad tidak mencari keuntungan melainkan memberi manfaat atau bantuan secara sukarela untuk tujuan kebaikan. 2. Akad tijarah atau komersial adalah jenis akad atau perjanjian dalam Islam yang bersifat komersial atau bisnis, di mana tujuan utamanya adalah mencari keuntungan yang halal dan sesuai dengan syariah. Resiko perbankan syariah: 1. Resiko kredit, 2. Resiko pasar, 3. Resiko likuiditas, 4. Resiko operasional, 5. Resiko kepatuhan syariah, 6. Resiko reputasi, 7. Resiko investasi. Kesimpulan, perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, terutama menghindari riba, gahar, dan maisir. Sejarahnya bermula dari Mesir pada tahun 1963 dan berkembang ke berbagai negara muslim hingga Indonesia. Dengan pendirian Bank Muamalat pada 1991, perkembangannya diperkuat melalui regulasi seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 21 Tahun 2008. Produk-produk yang ditawarkan mencakup pendanaan seperti tabungan, mudharabah, dan deposito, pembiayaan seperti murabahah dan musyarakah, serta layanan lainnya seperti kafalah dan ran. Bank syariah juga menggunakan akad-akad sesuai syariah, baik bersifat sosial atau tabaru maupun komersial atau tijarah. Meski berkembang pesat, perbankan syariah tetap menghadapi berbagai resiko seperti resiko kredit, pasar, dan kepatuhan terhadap syariah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Pradipa akan melanjutkan materi yaitu akad pada bank syariah. Akad dalam bank syariah adalah perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar hukum dalam transaksi keuangan sesuai prinsip syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga atau riba, akad-akad syariah harus bebas dari unsur riba, gahar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Jenis akad yang umum digunakan di bank syariah: 1. Akad tabaru atau non-komersial adalah jenis akad dalam Islam yang bersifat sosial atau non-komersial, di mana pihak yang berakad tidak mencari keuntungan melainkan memberi manfaat atau bantuan secara sukarela untuk tujuan kebaikan. 2. Akad tijarah atau komersial adalah jenis akad atau perjanjian dalam Islam yang bersifat komersial atau bisnis, di mana tujuan utamanya adalah mencari keuntungan yang halal dan sesuai dengan syariah. Resiko perbankan syariah: 1. Resiko kredit, 2. Resiko pasar, 3. Resiko likuiditas, 4. Resiko operasional, 5. Resiko kepatuhan syariah, 6. Resiko reputasi, 7. Resiko investasi. Kesimpulan, perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, terutama menghindari riba, gahar, dan maisir. Sejarahnya bermula dari Mesir pada tahun 1963 dan berkembang ke berbagai negara muslim hingga Indonesia. Dengan pendirian Bank Muamalat pada 1991, perkembangannya diperkuat melalui regulasi seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 21 Tahun 2008. Produk-produk yang ditawarkan mencakup pendanaan seperti tabungan, mudharabah, dan deposito, pembiayaan seperti
murabahah dan musyarakah serta layanan lainnya seperti kafalah dan ran. Bank syariah juga menggunakan akad-akad sesuai syariah, baik bersifat sosial atau tabaruk maupun komersial atau tijarah. Meski berkembang pesat, perbankan syariah tetap menghadapi berbagai resiko seperti resiko kredit, pasar, dan kepatuhan terhadap syariah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Pradipa akan melanjutkan materi yaitu akad pada bank syariah. Akad dalam bank syariah adalah perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar hukum dalam transaksi keuangan sesuai prinsip syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga atau riba, akad-akad syariah harus bebas dari unsur riba, gahar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Jenis akad yang umum digunakan di bank syariah: 1. Akad tabaru atau non-komersial adalah jenis akad dalam Islam yang bersifat sosial atau non-komersial, di mana pihak yang berakad tidak mencari keuntungan, melainkan memberi manfaat atau bantuan secara sukarela untuk tujuan kebaikan. 2. Akad tijarah atau komersial adalah jenis akad atau perjanjian dalam Islam yang bersifat komersial atau bisnis, di mana tujuan utamanya adalah mencari keuntungan yang halal dan sesuai dengan syariah. Resiko perbankan syariah: 1. Resiko kredit, 2. Resiko pasar, 3. Resiko likuiditas, 4. Resiko operasional, 5. Resiko kepatuhan syariah, 6. Resiko reputasi, 7. Resiko investasi. Kesimpulan, perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, terutama menghindari riba, gahar, dan maisir. Sejarahnya bermula dari Mesir pada tahun 1963 dan berkembang ke berbagai negara muslim hingga Indonesia. Dengan pendirian Bank Muamalat pada 1991, perkembangannya diperkuat melalui regulasi seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 21 Tahun 2008. Produk-produk yang ditawarkan mencakup pendanaan seperti tabungan, mudharabah, dan deposito, pembiayaan seperti murabahah dan musyarakah, serta layanan lainnya seperti kafalah dan ran. Bank syariah juga menggunakan akad-akad sesuai syariah, baik bersifat sosial atau tabaruk maupun komersial atau tijarah. Meski berkembang pesat, perbankan syariah tetap menghadapi berbagai resiko seperti resiko kredit, pasar, dan kepatuhan terhadap syariah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Pradipa akan melanjutkan materi yaitu akad pada bank syariah. Akad dalam bank syariah adalah perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar hukum dalam transaksi keuangan sesuai prinsip syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga atau riba, akad-akad syariah harus bebas dari unsur riba, gahar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Jenis akad yang umum digunakan di bank syariah: 1. Akad tabaru atau non-komersial adalah jenis akad dalam Islam yang bersifat sosial atau non-komersial, di mana pihak yang berakad tidak mencari keuntungan, melainkan memberi manfaat atau bantuan secara sukarela untuk tujuan kebaikan. 2. Akad tijarah atau komersial adalah jenis akad atau perjanjian dalam Islam yang bersifat komersial atau bisnis, di mana tujuan utamanya adalah mencari keuntungan yang halal dan sesuai dengan syariah. Resiko perbankan syariah: 1. Resiko kredit, 2. Resiko pasar, 3. Resiko likuiditas, 4. Resiko operasional, 5. Resiko kepatuhan syariah, 6. Resiko reputasi, 7. Resiko investasi. Kesimpulan,
Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, terutama menghindari riba, ghar, dan maisir. Sejarahnya bermula dari Mesir pada tahun 1963 dan berkembang ke berbagai negara muslim hingga Indonesia. Dengan pendirian Bank Muamalat pada 1991, perkembangannya diperkuat melalui regulasi seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 21 Tahun 2008. Produk-produk yang ditawarkan mencakup pendanaan seperti tabungan, mudharabah, dan deposito, pembiayaan seperti murabahah dan musyarakah, serta layanan lainnya seperti kafalah dan ran. Bank syariah juga menggunakan akad-akad sesuai syariah, baik bersifat sosial atau tabaruk maupun komersial atau tijarah. Meski berkembang pesat, perbankan syariah tetap menghadapi berbagai resiko seperti resiko kredit, pasar, dan kepatuhan terhadap syariah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan usaha pembiayaan tipe of financing business aktivitas. Yang pertama ada kontrak atau ribu unit. Pembiayaan investasi financing pada tahun 2018 sebesar 761.968. Pada tahun 2019 jumlah 632,50. Pada tahun 2020 544,6. Tahun 2021 ada 3001,7. Tahun 2022 ada 18.304,1. Selanjutnya ada pembiayaan modal kerja atau working capital financing. Pada tahun 2018 ada sejumlah 178.181. Pada tahun 2019 ada 222,28. Tahun 2020 ada 222,91. Pada tahun 2021 ada 417,91. Pada tahun 2022 ada 842,64. Selanjutnya ada pembiayaan multiguna atau multipurpose financing. Pada tahun 2018 ada sejumlah 19.555.009. Pada tahun 2019 ada 23.873,24. Tahun 2020 ada 25.991,73. Pada tahun 2021 ada 66.834,45. Pada tahun 2022 ada 63.312,67. Selanjutnya ada pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK. Pada tahun 2018 ada 3.799. Pada tahun 2019 ada 3,63. Pada tahun 2020 ada 4,6. Pada tahun 2021 ada 45,50. Pada tahun 2022 ada 51,60. Selanjutnya ada pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2018 ada 1.915,403. Tahun 2019 ada 1.400,4. Tahun 2020 ada 1.029,88. Tahun 2021 ada 1.071,82. Tahun 2022 ada 1.264,14. Jumlah total tahun 2019 ada 26.174,74. Tahun 2020 ada 27.793,17. Tahun 2021 ada 71.370,74. Tahun 2022 ada 83.775,6. Selanjutnya ada nilai atau value miliar rupiah. Yang pertama ada pembiayaan investasi
pada tahun 2018 yaitu 140.508. Yang 2019 yaitu ada 139.088. Yang 2020 ada 117.541. Yang 2021 ada 122.575. Yang 2022 ada 151.162. Pembiayaan modal kerja yang tahun 2018 ada 24.797. 2019 ada 27.198. 2020 25.856. 2021 30.436. Yang terakhir 2022 yaitu 41.633. Pembiayaan multiguna yang tahun 2018 ada 266.193. 2019 ada 285.553. 2020 ada 237.903. 2021 ada 220.635. 2022 ada 288.096. Pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK. Tahun 2018 yaitu ada 134. 2019 160. 2020 ada 179. 2021 ada 455. 2022 ada 548. Yang terakhir ada pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang tahun 2018 ada 20.866. 2019 ada 17.327. 2020 ada 12.445. 2021 ada 14.541. 2022 ada 19.585. Jumlah total yang ada di tahun 2018 yaitu 452.568. 2019 ada 469.325. 2020 ada 393.924. 2021 ada 388.642. 2022 yang terakhir 441.24. Sekian, terima kasih.